Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Baik, kita sesuai dengan janji Bu tadi, bahwasanya kita tadi udah ambil absen untuk pertemuan hari ini. Kita masuk materi baru adalah investasi sementara atau marketable security. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian investasi. Investasi di sini bisa dibaca sendiri sebenarnya nanti. Jadi saya akan jelaskan untuk yang item-item mungkin di perhitungan. Kalau untuk pengertian definisi silakan Anda baca, dan bagi yang ragu nanti boleh ditanya di forum ini, di e-learningnya. Nanti akan saya tanggapi hari Kamis di jadwal praktikum. Jadi mungkin sedikit di sini ada definisi, kita ulas sedikit. Investasi di sini yang dimaksud adalah uang atau dana yang kita masukkan ke bank itu dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah investasinya itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, maksimal 1 tahun. Jadi ini adalah investasi jangka pendek. Nah, jenis investasi ini sendiri ini ada 2. Ada investasi nyata atau real investment, secara umum melibatkan aset berwujud, ada tanah, mesin, pabrik, bangunan, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut dengan investasi keuangan. Kalau investasi keuangan di sini kan financial investment. Jadi jelas bahwasanya uang yang kita simpan di dalam bentuk bank, nanti dengan harapan kita akan mendapat keuntungan dari bunga uang tersebut. Jadi nanti untuk bukti kita berinvestasi, kalau untuk investasi uang itu biasanya ada kontrak atau surat-surat berharga, baik itu secara tertulis. Jadi di sini lebih realnya dinamakan dengan saham dan obligasi. Namun saya tegaskan lagi, saham dan obligasi yang kita bahas pada pertemuan ini adalah yang jangka pendek. Baik, jadi fokus kita hari ini kita bahasnya adalah investasi keuangan yang dalam bentuk saham dan obligasi. Jadi di sini investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Yang kita bahas adalah investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek di sini terbagi jadi 2. Ada yang berupa saham dan ada yang berupa obligasi. Ini nanti silakan dibaca sendiri. Ini yang terkait yang Ibu jelaskan tadi. Kita next. Baik, sekarang kita masuk ke perolehan. Jadi kita udah masuk ke hitung-hitungan. Nanti kalau untuk teori silakan ya dibaca lebih lanjut lagi di buku referensi atau di jurnal sesuai dengan RPS yang sudah kita share di e-learning pada pertemuan pertama. Kita masuk ke transaksi pembelian saham atau obligasi. Jadi nanti ketika pembelian, kalau pembelian berarti ini kita menghitung harga perolehan. Nah, yang dicatat sebagai harga perolehan dari pembelian itu adalah semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh selembar surat berharga tersebut. Jadi berapa harga beli ditambah semua biaya yang kita keluarkan, apakah itu ada biaya materai, biaya ADM, dan semuanya. Maka nanti yang paling perlu kita perhatikan di sini, akibat dari harga perolehan ini akan muncul jurnal. Jurnalnya apa? Karena kita beli, itu pasti kita membeli surat berharga itu secara cash. Maka kalau cash berarti uang kita berkurang. Kalau uang berkurang, konsepnya adalah kas kita dikredit. Dan yang pertama apa? Yang kita beli adalah surat-surat berharga. Berarti surat berharga kita yang kita debit. Nanti aplikasi angkanya kemudian ya. Next, di sini transaksi penerimaan pendapatan. Jadi penerimaan pendapatan di sini adalah ketika kita melakukan jual beli terhadap obligasi atau saham atau surat-surat berharga. Jadi ada 2 kemungkinan, kita akan memperoleh laba atau kita akan mengalami kerugian. Namun sebelum itu juga kita bahas terlebih dahulu adalah penerimaan pendapatan yang berupa dividen.
Jadi ketika kita menerima pendapatan, konsep dari pendapatan nih semuanya harus tahu. Ini adalah pengantar akuntansi 1, jadi menjurnal. Pendapatan itu bertambah, dia posisinya adalah di kredit. Lawannya apa? Karena kita menerima uang, berarti kas juga bertambah. Kas bertambah di debit. Jadi itu jurnalnya sudah baku, nggak perlu ada logika pikir yang lebih dalam, cukup kita pemahaman di awal, kita aplikasikan. Kas bertambah karena kita memperoleh pendapatan, kemudian pendapatan bertambah itu di kredit, kas di debit. Next, selanjutnya begitu juga kalau ada pendapatan bunga. Jadi ada pendapatan dividen dan ada pendapatan bunga, maka kas bertambah, pendapatan bunga juga bertambah di kredit. Lalu kalau kita melakukan penjualan, tadi kan perolehan, baik itu perolehan surat berharga tersebut atau kita memperoleh pendapatan. Nah, sekarang kalau kita melakukan penjualan terhadap surat berharga, bagaimana pula jurnalnya? Jadi di sini ada 2 kata kunci yang harus Anda semua ingat. Ada ketika kita melakukan jual beli terhadap surat berharga itu, kalau harga perolehan di awal kemarin kita memperoleh lebih besar dari harga jual, harga perolehan ya, harga perolehan berarti uang yang kita keluarkan waktu memperolehnya lebih besar dari uang yang kita dapat ketika kita jual, itu berarti kita mengalami kerugian. Bisa dimengerti ya, saya ulang lagi. Kalau harga perolehannya lebih besar dari harga jual, berarti kita mengalami kerugian. Jadi jurnalnya ketika kita mengalami kerugian, kas yang kita terima pada saat kita melakukan penjualan itu kita debitkan. Kemudian rugi atas penjualan, rugi konsepnya harus tetap kita pahami. Rugi bertambah itu di debit juga, berarti di debit. Kemudian berapa nilai surat-surat berharga yang kita jual itu kita kreditkan. Sebaliknya, jika harga perolehan yang kita peroleh waktu kita memperoleh surat-surat berharga itu lebih kecil ditimbang dengan uang yang kita dapat ketika kita lakukan penjualan, berarti itu kita mengalami laba atau keuntungan. Maka jurnalnya adalah uang yang kita terima itu di debit, kas, kemudian surat-surat berharga itu di kredit karena dia berkurang, udah kita jual, kemudian pendapatan itu bertambah, posisinya di kredit. Nanti kita masuk ke aplikasi hitung-hitungan. Baik, sebelum kita masuk contoh, silakan Anda semuanya dipahami dulu dari PowerPoint 1 sampai ke yang terakhir ini. Kemudian kasih komentar di kolom e-learningnya terkait slide yang nomor berapa. Oke, kalau tidak ada, next kita lanjut ke contoh untuk saham. Jadi hari ini kita fokusnya ke saham aja dulu. Nanti pada saat di jadwal praktikum hari Kamis, Ibu lanjutkan untuk bahas obligasi. Karena kalau kita pakai sistem Camtasia ini agak lama nanti menguploadnya, takut nanti jaringannya nggak tercover dengan waktu yang sudah kita batasi. Baik, ini contoh. Pada tanggal 6 Maret 2006, PTB membeli 1000 lembar saham milik PTA dengan harga perolehan, harga beli ya, harga perolehan di sini harga beli belum masuk biaya, 1.200 per lembar saham. Kemudian saham tersebut mempunyai nilai nominal Rp1.000 per lembar. Untuk transaksi itu perusahaan dibebankan biaya komisi broker sebesar 50.000. Kita lihat perhitungannya. Kita melakukan perhitungan untuk berapa uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan surat-surat berharga sebanyak 1000 lembar saham tadi. Maka harga beli adalah 1.200, kita kalikan dengan banyak lembar saham yang kita beli, 1.200 dikali 1000, maka dapatnya 1.200.000. Kita tambah dengan semua biaya-biaya. Kebetulan di sini cuma ada satu biayanya, adalah biaya komisi 50.000. Sehingga uang yang kita keluarkan adalah sebesar 1.250.000. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, dari definisi kemudian dari narasi kita di slide sebelumnya tadi kan kita udah bahas
Sebelum kita buka bagaimana jurnalnya di sini, silakan Anda pikirkan dulu jurnalnya apa. Baik, udah terbayang? Karena uang kita keluarkan 1.250.000, berarti tentu kas kita berkurang. Kas berkurang itu posisinya di kredit. Yang bertambah apa? Yang bertambah adalah surat berharga dalam kurung saham. Senilai berapa nilainya? 1.200.000. Lalu yang 50-nya apa? Biaya. Biaya juga di debit sebesar 50. Kita buka jurnalnya. Ini. Baik, di sini bisa ditotal langsung. Surat berharganya kita nilai sebesar harga perolehan total 1.250.000. Kas kita berkurang 1.250.000. Selanjutnya contoh berikutnya. Pada tanggal 10 April 2006, PTB menerima dividen tunai sebesar 150 per lembar. Maka perhitungannya ini untuk mencatat penerimaan. Kas kita bertambah sebanyak 150 per lembar. Kita punya berapa lembar tadi? Dari contoh awal 1000 lembar. Oke, berarti kita kalikan. Maka dividennya 150. Kas bertambah 150, pendapatan bertambah 150. Gampang ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Ini penjualan lagi. Tanggal 5 Juni 2006, PTB menjual semua saham dengan kurs 130%. Ingat, kurs ini perlu untuk menghitung pada saat kita melakukan penjualan. Kalau kursnya itu rendah ketika kita jual, kemungkinan kita akan memperoleh uang lebih sedikit. Tapi kalau kursnya tinggi, tentu pengalinya besar, maka kita akan peroleh uang nanti lebih banyak. Nah, di sini kita agak beruntung ya, udah terlihat tadi pada saat kita melakukan pembelian di contoh awal itu kursnya cuma 101 kalau nggak salah. Nanti dibuka lagi slide sebelumnya. Nah, pada saat kita jual di sini kursnya sudah meningkat menjadi 130%. Maka harga jualnya 130% dikali 1000 lembar saham yang kita miliki, kita jual semua ini. Kita jual semua dengan harga jualnya 1000 per lembar. Maka harga jual kita dapatnya 1.300.000. Nah, di sini bedanya antara harga perolehan dengan harga jual. Perhatikan pada saat biaya. Kalau kita beli, berapapun biaya yang kita keluarkan, kita tambahkan, karena itu harga perolehan ditambah dengan biaya-biaya. Tapi kalau kita jual, biaya itu kita mengurangi uang yang akan kita terima, karena kita yang menanggung biaya. Coba di sini dilihat. Biaya komisi. Komisi berarti kan kita mau jual, kita cari orang. Siapa yang mau beli nih saham saya? Saya punya 1000 lembar saham. Kita nggak punya teman atau nggak terlalu banyak kenalan yang mau langsung membeli saham kita, maka kita minta bantu ke orang lain. Nah, itu yang disebut dengan maklar dia. Maka kita kasih komisi untuk orang yang mencarikan yang akan membeli atau perantara. Nah, untuk itu tentu dia akan kita kasih uang. Tadi sepakatannya adalah komisinya 1% dari harga jual kita. Harga jual kita kan 1.300.000, berarti 1%-nya ada 13.000. Maka tentu uang kita akan berkurang. Harusnya kita menerima 1.300.000, tapi karena kita harus membayar lagi makelarnya 13.000, maka kita kurangkan 13.000. Sehingga hasil penjualan saham kita hanya memperoleh 1.287.000. Nah, sekarang kita bandingkan, kita mau lihat antara harga jual kita ini dengan harga perolehan kita di awal tadi, kita besarnya mana? Catatan lagi ya. Kita ingat slide berikutnya tadi. Kalau harga perolehan kita lebih besar dibandingkan dengan harga jual, berarti kita rugi. Sebaliknya, kalau harga perolehan kita lebih kecil dari harga jual, berarti kita berlaba. Nah, sekarang coba lihat. Harga jual kita 1.287.000. Sementara harga perolehan kita 1.250.000. So, artinya apa ini? Kita mengalami laba karena harga jualnya yang lebih besar atau harga perolehan kita lebih kecil dari harga jual. Maka selisihnya adalah sebanyak
37.000. Ini adalah laba. Dari transaksi ini kita bisa buat jurnal. Kas yang kita dapatkan adalah sebanyak harga jual 1.287.000. Surat berharga kita berkurang sebesar harga perolehan 1.250.000. Selisihnya itu adalah laba penjualan 37.000. Sampai di sini sudah mengerti? Kalau nggak mengerti boleh tanya lagi, boleh tanya di e-learning di forumnya. Selanjutnya kalau sudah paham, tolong dikerjakan soal-soalnya ini. Saya kasih soalnya sebelum kita masuk obligasi di hari Kamis. Oke, untuk hari ini pertemuan kita saya batasi sampai di sini. Pahami lagi, nanti diulang-ulang lagi, baca slide-nya, dengarkan penjelasannya. Kalau ragu sekali lagi tanya. Oke, karena kita nggak terlalu efektif kuliahnya, hanya lewat video ini, PowerPoint lewat video. Biasanya kalau akuntansi ini kan lebih paham kalau lebih dipraktekkan menulis. Jadi mohon